Di sebuah wilayah pegunungan di Flores, Nusa Tenggara Timur, hidup sebuah tradisi yang gagah, penuh makna, dan diwariskan turun-temurun. Namanya Etu, tinju adat masyarakat Nagekeo. Namun, jangan bayangkan ini sebagai pertandingan tinju biasa. Etu adalah ritual sakral, ungkapan syukur atas panen, penghormatan kepada Tuhan dan leluhur, sekaligus simbol keberanian dan persaudaraan. Dalam pandangan masyarakat adat, Etu adalah persembahan. Sebelum bertarung, para petarung memohon restu dari leluhur. Darah yang mengucur dari pukulan-pukulan kepo, sarung tinju dari serabut ijuk, diyakini membawa makna besar. Darah itu dipercaya menyuburkan tanah, memberikan kehidupan baru bagi musim tanam berikutnya. Tradisi ini juga menjadi ruang untuk menguji karakter. Etu mengajarkan sportivitas, rasa hormat, konsistensi, kekuatan fisik, dan keberanian. Lebih dari segalanya, Etu adalah wujud persaudaraan, bukan permusuhan. Etu digelar di berbagai kampung adat di Nagekeo, seperti di Boowai, Maupongo, Boanio, hingga Riung. Salah satu pusat utamanya berada di Lembah Wulu di kaki Bukit Kelinata. Ritual ini biasanya diadakan setelah panen, sekitar bulan Juni hingga Juli. Tetapi, tanggalnya tidak ditentukan sembarangan. Penetapan hari Etu mengikuti perhitungan adat yang diselaraskan dengan fase bulan dan petunjuk leluhur. Ritual Etu biasanya dilakukan dalam 2 hari, dengan tinju kecil dilakukan oleh anak-anak pada hari pertama dan tinju besar oleh orang dewasa pada hari kedua. Peralatan yang digunakan terbuat dari bahan alami dan petarung menggunakan kain tenun adat. Sebelum pertarungan dimulai, ada tahapan penting. Tahapan yang pertama yaitu Hadawewa. Hadawewa adalah upacara pembukaan arena. Para tetua adat menentukan dan mensucikan halaman tempat Etu yang akan dilaksanakan. Tahapan yang kedua adalah Malam Dero atau Tekedero. Malam penuh ritual dan kebersamaan. Saat bulan purnama terbit, masyarakat berkumpul di sekitar api unggun, bernyanyi, bergandeng tangan, dan menari. Dalam suasana hangat itu, pemangku adat mengadakan enganalo, ritual makan bersama sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan pada leluhur. Persiapan ini memastikan bahwa Etu bukan sekedar pertarungan, tetapi upacara sakral dan sosial. Arena Etu disebut Lokamelo, dipagari bambu dengan sebuah tiang pusat bernama Peo, simbol persatuan dan kekuatan bersama. Para petarung mengenakan kepo, sarung tinju tradisional yang dibuat dari pintalan serabut ijuk pohon enau. Tidak ada sarung tinju modern, tidak ada juga pelindung tubuh. Semua serba alami dan tradisional. Pertarungan pun diatur oleh peran khusus. Yang pertama yaitu Seka, wasit adat yang menjaga aturan pertarungan. Yang kedua ada Sike, pengendali yang memegang tali kepo, memastikan batas pertarungan tidak dilanggar. Yang ketiga ada Pai Etu, orang-orang yang bertugas mencari atau mengajak petarung baru. Dalam Etu tidak ada dendam, tidak ada musuh, yang ada hanya penguji diri, keberanian, dan penghormatan. Meskipun terlihat keras, Etu tidak bertujuan untuk melukai secara berlebihan. Bila seorang petarung sudah dianggap cukup menunjukkan keberaniannya, pertarungan dihentikan. Yang menarik, setelah saling menyerang, para petarung berpelukan, saling merangkul, menunjukkan bahwa Etu adalah ritual persatuan, bukan kekerasan. Etu mengajarkan masyarakat untuk tetap berakar pada tradisi. Ia menjadi simbol harga diri laki-laki Flores, media untuk membentuk karakter pemuda, dan cara komunitas menjaga hubungan dengan alam serta leluhur. Dari sisi budaya, Etu memperkuat identitas Nagekeo. Jika dari sisi spiritual, Etu menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan ilahi. Kemudian, dari sisi sosial, Etu adalah alat menjaga keharmonisan masyarakat. Etu bukan sekadar tinju. Ia adalah napas budaya,
warisan leluhur dan cermin dari cara hidup masyarakat Manggikeo yang menghargai keberanian, kebersamaan, syukur, dan kehormatan. Dalam setiap tetes darah, setiap pelukan setelah pertarungan, dan setiap nyanyian dalam Tekadero, Etu terus hidup menjadi warisan yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dibanggakan hingga hari ini. Sekian dan terima kasih.